Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Fitrianti dengan NIM 2425201000 kelas 2B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas ulangan tengah semester mata kuliah Sistem Paradigma yang membahas mengenai teknologi digital, keamanan data, dan smart city. Yang pertama, resiko data science dan media sosial. A. Cara kerja algoritma data science dalam analisis perilaku pengguna media sosial. Algoritma data science menganalisis perilaku pengguna media sosial dengan memproses data yang dikumpulkan dari aktivitas pengguna, seperti like, share, komen, waktu tonton, hingga pencarian. Mesin learning mengenali pola dan preferensi yang memprediksi konten atau informasi apa yang kemungkinan besar akan menarik minat pengguna. Misalnya, jika saya sering menyukai konten alam, algoritma akan lebih sering menampilkan konten serupa yang memperkuat pandangan yang sama. B. Skandal Cambridge Analytica 2018 merupakan pelanggaran privasi karena data digunakan tanpa persetujuan atau transparansi. Namun, penggunaan data yang etis, transparan, dan sesuai dengan regulasi, misalnya GDPR, bisa menjadi bagian dari kemajuan teknologi. Tidak ada yang salah dengan teknologi, semua tergantung dengan penggunaannya. Tanpa pengawasan dan regulasi, teknologi yang canggih bisa merugikan masyarakat. Namun, jika penggunaan teknologi dilakukan dengan pengawasan serta data digunakan dengan bijak dan transparan, maka teknologi dapat menjadi solusi banyak permasalahan. C. Sistem rekomendasi berpotensi membatasi cara berpikir, karena algoritma memprioritaskan konten yang sesuai dengan minat pengguna. Hal ini membuat pengguna tidak terekspos pada sudut pandang berbeda, dan membuat wawasan hanya itu-itu saja. Namun, jika dikembangkan, sistem ini juga bisa menjadi alat edukasi dengan merekomendasikan konten yang dapat memperluas pandangan dan cara berpikir pengguna. Kemudian yang kedua, transformasi layanan perbankan digital. A. Transformasi ini melibatkan perubahan pada 3 komponen sistem utama. Teknologi adanya mobile banking, AI chatbot, dan digital teller. Proses transaksi menjadi lebih otomatis dan dilakukan mandiri oleh nasabah. Manusia, pegawai bank seperti teller dan customer service beralih peran dari pelaksana transaksi ke konsultasi finansial. B. Transformasi digital pada layanan perbankan memiliki dampak positif dan negatif terhadap tenaga kerja dan layanan. Dampak positifnya, transformasi digital meningkatkan efisiensi layanan dengan akses 24/7 dan proses transaksi yang lebih cepat. Pegawai perbankan beralih ke peran strategis sebagai konsultan finansial yang lebih fokus pada edukasi dan layanan bernilai tambah. Dampak negatifnya, mengurangi sentuhan personal dan menyulitkan nasabah yang kurang melek digital. Ketergantungan pada sistem juga meningkatkan resiko saat terjadi gangguan teknis. Beberapa pekerjaan administratif menjadi tidak relevan, menyebabkan pengurangan tenaga kerja, tangan adaptasi bagi pegawai yang kurang melek digital. C. Peran baru pegawai perbankan. Pegawai harus bertransformasi menjadi konsultan layanan keuangan digital yang mampu memberikan panduan tentang investasi, perencanaan keuangan, dan solusi digital personal. Pelatihan digital, soft skill, serta literasi keuangan harus ditingkatkan. Bank seharusnya memfasilitasi pegawai menjadi tenaga edukasi dalam komunitas agar memperluas inklusi keuangan digital. Ketiga, keamanan digital dan keteledoran pengguna. A. Mengunci loker sangat mirip keteledoran digital. Lupa mengunci loker adalah bentuk keteledoran fisik yang membuka celah pencurian. Sama halnya dengan tidak menggunakan antivirus atau password kuat adalah bentuk keteledoran digital yang memberi peluang bagi pihak jahat untuk mencuri data atau merusak sistem. B. Kesalahan pengguna dan kesalahan teknis resikonya sama besarnya, bahkan bisa lebih buruk keteledoran pengguna. Bug sistem biasanya bisa diidentifikasi dan diperbaiki oleh tim teknis. Namun, kesalahan pengguna seperti mengklik link phishing bisa langsung membuka akses ke peretas. Ancaman keamanan seringkali datang dari kesalahan pengguna yang sulit diprediksi dan dicegah. C. Kesalahan pengguna dan kesalahan teknis bisa menimbulkan masalah keamanan. Berdasarkan pengalaman pribadi, saya pernah hampir kehilangan akses akun email karena nomor pemilihan sudah tidak aktif. Ini membuktikan bahwa kesalahan pengguna sangat berpotensi menyebabkan masalah keamanan, sama seperti kesalahan teknis. Keduanya saling melengkapi sebagai titik rawan dalam sistem keamanan digital. Yang terakhir, kegagalan inisiatif Smart City. A. Paradigma sosial budaya lokal penting dan sangat menentukan karena di banyak daerah, masyarakat masih mengandalkan hubungan sosial tatap muka, menghormati hierarki desa, dan masih lebih didengar jika mengadu langsung.
Tanpa pendekatan kultural dan edukasi yang tepat, aplikasi digital hanya akan menjadi formalitas yang tidak digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi bukan satu-satunya faktor keberhasilan Smart City. B. Aktor kunci dalam membentuk paradigma digital inklusif. Semua pihak memiliki peran, tetapi pendidikan adalah aktor kunci utamanya. Pendidikan membentuk cara berpikir, literasi digital, dan kesiapan beradaptasi terhadap teknologi sejak dini. Pemerintah dan swasta bisa menyediakan infrastruktur dan layanan, masyarakat bisa berpartisipasi. Tetapi tanpa pendidikan yang membentuk kesadaran digital, teknologi hanya akan menjadi alat yang tidak dimanfaatkan secara optimal. Pendidikan inklusif menciptakan masyarakat yang kritis, adaptif, dan partisipatif dalam ekosistem digital. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.